mulai dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian nasional, perumusan kebijakan, ya, pengelolaan penyuluh pertanian ASN, ya, huruf C. Huruf C ini penting sekali. Ini huruf C ini adalah menjadi dasar hukum, ya, yang memperkuat pengalihan penyuluh pertanian ASN ke pusat, ya, karena konsekuensinya nanti, ya, sepenuhnya yang melakukan perencanaan, pengadaan, ya, pengembangan kapasitas pegawai, ya, penyuluh ASN ini hanya pusat. Oleh karena itu nanti tidak ada lagi formasi penyuluh pertanian ASN di Pemda, ya. Kemudian dan seterusnya, ya, sampai pengelolaan sistem informasi. Apa yang menjadi kewenangan provinsi, ya, saudara-saudara bisa sama-sama kita baca. Yang pertama, pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam satu daerah provinsi. Yang kedua, pengorganisasian penyuluh pertanian lintas kabupaten kota di wilayah provinsi, ya. Artinya itu tadi, ya, karena prinsipnya adalah konkuren, ya, konkuren itu artinya dibagi kewenangannya. Provinsi sekalipun ini masih punya kewenangan, ya, untuk melaksanakan penyuluhan dalam satu daerah provinsi. Ini kebijakan di dalam Perpres 2 2006, ya, termasuk pengordinasian penyuluh pertanian lintas kabupaten kota, ya, ini juga, ya. Jadi tetap nanti kepala dinas punya peranan untuk menilai kinerja penyuluh pertanian ASN, ya, sebanyak 20%, ya, agar penyuluh pertanian ASN ini, ya, itu tetap bersinergi, ya, dengan Pemda. Demikian pula yang kewenangan daerah kabupaten kota itu juga melaksanakan penyuluh pertanian dalam satu daerah kabupaten kota. Dan yang kedua, pengordinasian penyuluh pertanian di wilayah kabupaten kota. Dan yang ketiga, pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa untuk penyuluhan pertanian. Jadi ini saya titip pesan dengan sungguh-sungguh, khusus yang huruf C, ya, karena saya mendengar ini sudah mulai banyak yang melakukan pengalihan fungsi PPP, ya. Nanti teman-teman penyuluh bisa membantu menyampaikan, mengkomunikasikan kepada pimpinan di dinas bahwa dengan terbitnya Perpres 2 2006 ini semakin kuat, ya, perintahnya, ya, untuk agar PPP, ya, tidak dialihfungsikan peruntukannya di luar penyuluhan. Ya, ini perintah daripada Bapak Presiden. Sekalipun dulu sudah juga diperintah di dalam Presiden, ini semakin dikuatkan lagi, ya, dengan Perpres. Jadi pemerintah daerah kabupaten kota, ya, harus melaksanakan kewenangannya untuk mengelola aset dan fungsi PPP, ya, untuk penyelenggaraan pertanian. Lanjut. Saudara-saudara semuanya, ya, sahabat-sahabat penyuluh semuanya, jadi nanti karena Perpres ini masih bersifat umum, ya, Perpres itu hanya mengenai kewenangan yang dibagi antara pusat, provinsi, kabupaten kota, maka, ya, penjabaran daripada Perpres itu nanti akan diatur di dalam Kepmendagri, ya, keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah, ya. Nanti di sana diatur, ya, dijabarkan ke dalam program, ya, kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator, satuan, ya, daripada penyelenggaraan penyuluhan, ya. Untuk yang saat ini masih berlaku Kepmendagri 900, ya, titik 1 tahun 2025, ya. Nanti ke depan kita lakukan penyesuaian, ya, karena sudah terbit Perpres 2 2026. Jadi kewenangan tadi yang muncul di kabupaten kota, ya, mulai dari melaksanakan penyuluhan kabupaten kota, mengordinasikan penyuluh, ya, kemudian mengelola kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan, itu nanti dijabarkan, ya, ke dalam program dan kegiatan di dalam sistem klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Lanjut.
Nah, ini konsep penjabarannya ya, konsep penjabarannya ini masih konsep. Nanti ya konsep ini akan coba kita usulkan masuk di dalam sistem kodifikasi tadi ya. Biar nanti daerah bisa melakukan perencanaan dan penganggaran ya, Bapak Ibu semuanya. Karena untuk dapat melakukan perencanaan dan penganggaran di daerah itu harus masuk di dalam Kepmendagri tadi ya. Itu menjadi dasar hukum nanti daerah mengalokasikan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah. Nah, ini untuk contoh misalnya ya. Ini untuk kewenangan pusat melakukan ke bawah aja Mbak, yang kewenangan yang nomor 3 yang pengelolaan penyuluh pertanian ASN. Nah ini ya saudara-saudara semuanya ya, misalnya ini dibunyi di perpresnya kan tadi kewenangan pusat salah satunya adalah pengelolaan penyuluh pertanian ASN ya. Maka ya penjabarannya itu adalah merencanakan ya, mengadakan, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian ASN ya. Kegiatannya apa aja yang terkait dengan ini? Kegiatannya tentu adalah misalnya pemetaan pengusulan formasi ya, penetapan wilayah binaan ya, penyelenggaraan uji kompetensi ya untuk teman-teman yang mau naik jenjang ya, kemudian pengembangan karir penyuluh pertanian ya. Nah ini penjabaran ya dari Perpres 2 2016 yang nanti akan kita usulkan masuk di dalam Kepmendagri kodifikasi. Lanjut ke kabupaten kota, ke kewenangan kabupaten kota. Pak Febi suaranya cukup kencang ya. Ini ada yang minta dikencangin, ini sudah full banget ini. Cukup bisa didengar ya Pak Febi ya suaranya ya. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu semua ya, sahabat-sahabat penyuluh. Ini jadi misalnya penjabaran untuk kewenangan kabupaten kota ya. Kabupaten kota sesuai dengan Perpres 2 2006 itu punya kewenangan untuk melaksanakan penyuluhan pertanian dalam satu daerah kabupaten kota. Ya penjabarannya seperti apa? Ya penjabarannya ya. 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian kabupaten kota ya. Nah, kegiatannya nanti menyusun rencana program kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa ya. Jadi tetap ya nanti dinas daerah itu tetap akan mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Kemudian termasuk melaksanakan kegiatan demplot, demfarm ya, dem area. Kemudian koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian antar kecamatan ya. Kemudian penjabaran yang lain ya terkait dengan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan ya. Ini sudah dijelaskan kegiatannya. Mengembangkan BPP ya, Balai Penyuluhan Pertanian. Melaksanakan penilaian kelas dan klasifikasi BPP ya, sebagaimana ini juga sudah berjalan ya. Kelas-kelas BPP, kemudian fasilitasi pembentukan, pemanfaatan dan pengelolaan BPP. Ini yang tidak kalah pentingnya, penyediaan sarana prasarana penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Ya, jadi meskipun secara administrasi kepegawaian Bapak Ibu sudah beralih menjadi pegawai pusat ya, Perpres 2 2026 masih ya memerintahkan kepada dinas daerah kabupaten kota untuk mengelola aset dan fungsi BPP Bapak Ibu semua. Jadi termasuk penyediaan sarana dan prasarananya itu tetap ya ada peran daripada dinas kabupaten kota. Lanjut. Lanjut Mbak Ruth. Bisa dilanjutkan? Nah ini Inpres 3 2025 ya tadi ya. Memang kita diberi waktu 1 tahun dan sampai dengan Januari atau Februari 2006 sudah beralih ya menjadi pegawai pemerintah pusat. Lanjut aja.
Nah, saat ini data final yang dialihkan per 13 Februari itu sebanyak 38.318. Lanjut. Nah, komposisinya ada 21.166 ya PNS, 15.557 P3K, kemudian CPNS 1.595. Ya ini nanti akan didorong, difasilitasi gitu ya teman-teman penyuluh dengan Biro SDMA ya untuk melakukan diklat dasar gitu ya agar segera nanti diproses menjadi PNS. Lanjut. Ini juga sudah dibentuk ya Bu Febi ya, Bapak Ibu dari Pusultan ya, terkait dengan Mohon izin Bapak, mungkin ada kendala di internetnya Pak. Mohon maaf tadi keluar ya Mbak Febi, ini udah masuk lagi ya? Ya Pak, dan sudah lancar lagi nih Pak. Oke, lanjut. Baik. Ini lanjut. Ini kan sudah terbentuk kan ya ini ya Kelsey dan Timja. Nah ini rinciannya ya berapa banyak yang utama, madya, muda dan pertama ya sesuai jenjang jabatan, dan rincian berdasarkan golongan itu juga sudah dikompilasi oleh Biro OSDMA ya. Lanjut. Ini predikat kinerja nanti Bapak Ibu akan dinilai ya sesuai dengan Permenpan RP 6 2022 ya. Dan ini pejabat penilai, ini pegawai ya, ada sangat baik, ada baik ya, ada baik, ada butuh perbaikan ya. Kemudian nanti akan dinilai apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi ya, atau di bawah ekspektasi. Lanjut. Nah ini rinciannya ya, kalau realisasi kerjanya di atas 100% ya, bobotnya, range-nya, koefisiennya, nilainya, maka ratingnya akan diberi nilai di atas ekspektasi. Ya ini sesi ini mungkin lebih banyak nanti teman-teman Biro SDMA ya untuk menjabarkan lebih dalam lagi terkait dengan perhitungan nilai dan predikat kinerja penyuluh pertanian. Lanjut. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, jadi nanti bobot penilaiannya tetap ada diberi kewenangan Pusluh 40% ya, PBRMP 40% dan 20% ini pemilik IKIM mandat ya, indikator kinerja individu mandat ya, ini dalam hal ini adalah dinas ya. Jadi tetap saudara-saudara semuanya nanti tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas masing-masing, karena dinas nanti akan tetap punya peranan untuk menilai Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu ya, ini beberapa tugas pertanian, tugas penyuluh pertanian ya dalam pendampingan program utama Kementerian Pertanian. Saya kira ini sudah berjalan ya, mulai dari laporan LTT ya, luas tambah tanam, peningkatan produksi, hilirisasi perkebunan ya, kemudian penyediaan benih bibit, pemanfaatan alsintan ya, baik prapanen maupun pasca panen, kemudian pendampingan ERDK ke pupuk subsidi, kemudian survei lokasi cetak sawah rakyat, IRPOM ya, irigasi pemompaan, penderasan materi dan informasi pembangunan pertanian, kemudian pendampingan PP ya, Brigade Pangan, dan KEP lainnya, kelembagaan ekonomi petani lainnya, dan pengawalan pendampingan calon petani calon lokasi ya, atau CPCL bantuan pemerintah.
Bu Feby, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Memang perpresnya sebenarnya substansinya nggak terlalu banyak, karena hanya mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ya, sekaligus ini semakin memperkuat ya kebijakan pemerintah untuk mengalihkan penyuluh pertanian ASN ke pusat, sekaligus juga mengatur bahwa provinsi dan kabupaten kota tetap memiliki peranan ya untuk melaksanakan penyuluhan di daerah ya sesuai dengan kewenangannya, ya termasuk dapat mengkoordinasikan ya penyuluh pertanian. Oleh karena itu saya beberapa kali mengingatkan ya penyuluh pertanian tetap harus bersinergi ya, tetap harus berkoordinasi ya dengan dinas tempat ya, sesuai dengan prinsip konkuren ya yang diatur di Perpres 2 2006, bahwa kewenangan subbidang penyuluhan ini dilakukan secara terbagi ya antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi tidak semuanya diambil alih oleh pusat gitu. Demikian Bu Feby, kurang lebihnya saya mohon maaf.